Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini untuk mata kuliah Article Writing and Publication untuk pertemuan pertama, dosen kedua. Setelah pertemuan dosen sebelumnya, Pak Dr. Andi Sarwoto, his turn. And then I continue my turn in the second round for the sixth meeting in the future. I have set your class into LMS Learning Management System last night, if I not forget, and then I have arranged still 3 meetings, and now we continue. Maybe tomorrow I will finish until the 6th meeting, and then I have attached some material for each meeting, and hopefully some of you have read. And then for today we will come into the first material, and in the first material I have introduced the purpose or the objective of our meeting. Jadi saya sudah rincikan objektif atau target pencapaian kita. Di pertemuan pertama ini saya akan jelaskan sebenarnya apa sih sebenarnya itu article writing and publication, supaya terbuka wacananya semua, tidak hanya langsung lompat, ibaratnya kalau ingin berenang langsung lompat saja, tidak ditahu bagaimana dalamnya, bagaimana kadar air laut misalkan ketika di laut, bagaimana persentase, bagaimana kencangnya angin, bagaimana apakah banyak bulu babi di dalamnya. Nah, itu harus ditahu dulu sebelum kita lompat. Jadi tidak hanya langsung lompat saja. Nah, begitu yang saya lihat supaya kita terarah. Jadi saya akan buka dulu paradigmanya, kenapa sih mesti ada article writing and publication. Berikutnya, kenapa mesti kita menulis artikel dan melakukan publikasi. Berikutnya, bagaimana sih sebenarnya trik-triknya dan langkah-langkahnya. Jadi di sini nanti akan ada penjelasan detail terkait peraturan-peraturannya yang menjadi landasan kita untuk melakukan sebuah publikasi, artikel dan publikasi. Sebentar ya. Halo. Tunggu sebentar kakak, mengajar kak. Mengajar kakak. Iya. Seperti itu. Berikutnya, karena sebenarnya publikasi, penulisan artikel dan publikasi itu sudah menjadi kewajiban untuk mahasiswa lulusan sebelum lulus S1, S2, dan S3. Itu program sarjana, magister, dan doktor. Sebelum lulus, jadi nanti ini karena aturannya itu kalau saya tidak salah 3 tahun yang lalu itu sudah wajib semua, kalau tidak itu tidak bisa. Skripsi bukan menjadi landasan bahwa dia lulus memperoleh predikat sarjana. Namun itu ada aturan yang mengikat lagi. Seperti itu. Baik, dalam pertemuan pertama ini saya lihat ada 10 partisipan. Mudah-mudahan sehat-sehat semua di tengah pandemik dan keterbatasan gerak, serta alhamdulillah masih diberikan kekuatan untuk kita sharing bersama di tengah bulan suci Ramadan ini. Baik, saya langsung saja share. Mudah-mudahan dilihat ya. Okay, this is our slide about the article writing and publication. Dilihat. Ini yang menjadi landasan peraturan berkala ilmiah. Jadi
eh, Jaringan jaring. SK SK Dirjen Dikti itu tahun 2012 itu dia sudah mengeluarkan pedoman pengelolaan jurnal terbitan berkala ilmiah elektronik atau online, sehingga sekarang untuk semua dosen dan guru ketika ingin naik pangkat dia harus artikelnya harus online. Nah, itu membuktikan ada kemarin saya dampingi ada beberapa pengawas yang saya dampingi untuk untuk naik pangkat, dan nyatanya ditolak kemarin jurnalnya karena dia tidak online sehingga didampingi untuk yang online. Berikutnya di tahun yang sama itu tentang kewajiban penerbitan terbitan berkala ilmiah secara elektronik. Itu SK-nya tahun 2011 itu kebijakan unggah karya ilmiah dan jurnal, dan tahun 2012 lagi di situ bahwa prasyarat mahasiswa untuk lulus yang pertama, untuk lulusan program sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah. Nah, ini ilmiah. Baik misalkan di kampus, sehingga sekarang itu ada di setiap prodi itu ada jurnal elektronik yang pada hakikatnya setelah selesai seluruh mahasiswa wajib nanti membuat artikel berdasarkan gaya selingkung yang ada di setiap jurnal di prodinya, dan itu kemudian dipublikasi melalui LP3M kalau saya tidak salah, berdasarkan rekomendasi dari prodi untuk dipublikasi di sana. Nanti ada surat keterangan publikasi baru dinyatakan lulus dan bisa mengambil ijazah. Itu aturannya. Itu sudah berlaku itu. Itu lulusan wajib. Jadi skripsinya yang sementara mungkin ini adik-adik yang sementara ujian proposal dan seminar ujian skripsi itu wajib nanti membuat artikel untuk kemudian dikirim ke jurnal yang dituju dari prodi, yang direkomendasi dari prodi secara internal di LP3M di kampus. Memang sudah ada jurnal, saya tidak salah judulnya jurnal Laogi kalau saya tidak salah itu kalau untuk prodi bahasa Inggris. Itu sudah ada terbit volume 1 kalau saya tidak, volume 2 kalau saya tidak salah itu. Itu sejak tahun lalu sudah ada. Itu wajib. Untuk S2, untuk lulusan program S2 harus telah menghasilkan makalah yang diterbitkan pada jurnal nasional, diutamakan yang terakreditasi Dikti atau Sinta. Nah, itu untuk S2 harus ada 2. Misalnya dia Sinta 1, 2, 3, 4 atau sampai 5 karena pemeringkatan jurnal itu ada sampai 5 kalau untuk Sinta atau akreditasi di kementerian. Untuk S3 dia harus menghasilkan jurnal internasional yang terbit pada jurnal internasional yang terakreditasi. Dalam hal ini dia lulus dari Scopus dan atau Thomson Reuters. Itu persyarat. Tidak bisa selesai itu pada tatanan itu kalau tidak menerbitkan artikel. Itulah landasannya kenapa 3 tahun yang lalu kalau saya tidak salah itu kurikulum bahasa Inggris diubah dan disisipkan itu menjadi ada mata kuliah Article Writing and Publication. Itu menjadi landasannya supaya ada sinkronisasi dengan kebutuhan nanti ke depannya. Kemudian ini memang juga connect dengan mata kuliah research, sehingga kemarin kenapa itu kita kencang untuk adik-adik serius semua kerja itu penelitiannya. Pertama, semester 7 adik-adik nanti ke depannya sudah disuruh ajukan judul dari prodi. Yang pertama. Yang kedua, kita menghindari adanya mucikari pembuatan skripsi. Itu yang nanti ke depannya. Karena mau tidak mau akan lebih ketat lagi. Ada lagi lain namanya sekarang sebelum katanya ujian proposal, ada lagi harus lulus plagiat dan itu dilaporkan langsung ke kementerian. Itu ada aplikasi plagiat yang setiap jenjangnya itu harus dilaporkan bahwasanya si A plagiatnya itu maksimal 30%,
dan itu dikirimkan, dan aplikasi apa dipakai, apakah Turnitin ataukah aplikasi apa namanya plagiarism checkers dan seterusnya. Itu menjadi landasan kenapa sebenarnya ada itu article writing dan publication. Berikutnya, ini klasifikasi berkala ilmiah. Jadi ada rentetannya. Jadi itu berkala ilmiah maksudnya artikelnya. Ada namanya artikel pada jurnal nasional. Jadi walaupun publish, tetapi dia belum terakreditasi. Maksudnya dia masih publish online, tetapi dia masih pada jenjang jurnal nasional. Ada juga jurnal nasional terakreditasi. Misalkan jurnal nasional yang ada sintanya, Sinta 1, 2, 3, 4, 5. Ada juga jurnal internasional, kita kirim artikel kita atau manuskrip kita di luar negeri, apakah misalkan di Eropa, di Amerika, di mana, tetapi dia belum terakreditasi. Dalam artian, maaf, bukan terakreditasi, tapi belum bereputasi. Kalau bereputasi itu target menurut ketentuan di kementerian itu ada 2, dia bereputasi dalam skala Scopus dan berikutnya pada skala Thomson-Reuters. Jadi dilihat lagi kalau kita publikasi di luar negeri, dilihat lagi apakah dia bereputasi atau tidak. Jadi kalau bereputasi dalam tataran peraturan yang dikeluarkan kementerian, itu hanya ada 2 saja yang diakui. Yang pertama, dia bereputasi dalam tataran dia terindeks Scopus, dan berikutnya dia terindeks Thomson-Reuters. Berikutnya, ini ciri berkala ilmiah nasional. Jadi ada ciri-ciri yang tadi yang saya lihatkan. Nanti saya lihatkan contoh manuskrip yang saya sudah download tadi malam. Contoh-contoh yang ada di Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. Jadi kalau kita mau lihat artikel-artikel itu, jadi perlu digarisbawahi bahwa masing-masing jurnal itu memiliki gaya selingkung, memiliki gaya selingkung pada setiap jurnalnya, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kita masukkan di jurnal A, kenapa lain gaya selingkuhnya dengan jurnal B. Nah, memang itu gaya selingkuh yang menjadi ciri khas dari setiap pengelola jurnal. Berikutnya, setiap jurnal itu memiliki EISSN, dan PISSN ataukah OJS. Nah, ada biasa itu doi ada biasa kalau kita download jurnal ada tertulis doi. Itu bagus, itu recommended, sudah bagus. Berikutnya, sebarang penulis, penyunting ataukah reviewernya bersifat nasional. Jadi ada listnya, nanti saya lihatkan contoh-contohnya yang mana sih yang namanya itu reviewer. Jadi sebelum kita publikasi, dilihat juga siapa di dalamnya itu. Tidak langsung kita kirimkan artikel tidak mengetahui bagaimana sepak terjang ataukah background dari jurnal yang kita tuju. Berikutnya, berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Berikutnya, terindeks Moraref ataukah IP ataukah Indonesia One Source ataukah ISGD, ataukah terindeks internasional, misalkan Google Scholar ataukah Crossref ataukah Dowatch. Itu ciri-cirinya. Nanti saya lihatkan yang mana sih namanya ini. Ini kalau ciri-ciri berkala internasional, dia terindeks di Scopus ataukah Web of Science ataukah indeks Copernicus ataukah EBSCO, yang serta mempunyai impact factor dalam Thomson-Reuters ataukah Simago Journal Rank ataukah SJR, yang berbahasa Inggris, Arab ataukah Prancis. Itu yang diakui untuk publikasi jurnal internasional yang bereputasi. Saya ulangi, berbahasa Inggris, berbahasa Arab, dan berbahasa Prancis. Itu 3 bahasa yang kita yang diakui untuk publikasi kita di jurnal internasional bereputasi. Berikutnya, ada langkah-langkah pengiriman jurnal. Nanti lebih artinya saya hanya belum masuk ke core-nya dia. Saya hanya kupas-kupas secara umum dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita masuk di core dan kita praktikum
di pertemuan keempat dan seterusnya. Dan kita langsung coba kirim ke jurnal internasional ataukah jurnal nasional. Jadi kalau misalkan ada yang bisa masuk ke jurnal nasional lah, yang biar tidak terakreditasi, yang penting dia ada E ISSN ataukah dan P ISSN, bebas tugas itu research dengan ini. Langsung masuk automatically itu. Karena luarannya ini saya harapkan ada terapan supaya paling tidak ada pengalaman untuk masuk ke jenjang berikutnya. Ini langkah-langkahnya. Calon penulis memiliki perkembangan berbagai jurnal. Bisa kita lihat nanti ada announcement-nya, ada apanya. Nanti kita lihat contoh-contohnya secara online. Itu berikutnya menguasai petunjuk pengiriman naskah jurnal. Ada langkah-langkahnya di masing-masing jurnal nanti terinci. Berikutnya memahami ruang lingkup jurnal. Jangan sampai ruang lingkupnya itu masalah masalah teknik. Nah, kita punya manuskrip tentang pendidikan, itu pasti automatically di reject, itu pasti ditolak karena tidak sesuai. Jadi kita ingin menerbitkan mengirim artikel kita dan seterusnya, itu harus melihat juga dari feel of publication itu. Ada dilihat dari publikasinya itu dalam bidang apa saja. Berikutnya ada proses registrasi biodata dan seterusnya, dan ada menanti naskahnya. Ada biasa revisi, dan berikutnya ada accepted ataukah LOA, biasa yang dikeluarkan letter of acceptance. Ini biasanya syarat naskah untuk berkala ilmiah nasional. Biasanya berupa riset ataukah daftar pustaka. Jadi saya garis bawahi bahwa tidak semuanya publikasi itu harus berupa riset untuk artikel nasional dan internasional. Namun bisa juga berupa artinya kajian pustaka saja. Nanti saya lihat contohnya kajian pustaka itu sederhana, namun kemudian itu harus kuat dalam konsep teoretikalnya, nanti di situ kuat. Jadi hanya kajian pustaka saja, namun kemudian luar biasa. Jadi bukan hanya harus kita turun ke lapangan, kirim instrumen untuk orang isi melalui Google Form, melalui Mentimeter dan seterusnya, tetapi kajian pustaka saja bisa. Yang penting dia kekinian, novelty pasti pertama, novelty, dan memang berterima sesuai dengan hasil kajian pustaka, berapa teori-teori kekinian yang kita angkat. Berikutnya analisa tajam, bukan parade pengutipan. Jadi bukan berdasarkan ini menurut ini, namun kemudian tetap kita ada kutipan berdasarkan teori yang kita berikan, namun kita tetap berikan di situ statement analisa kita berdasarkan pemahaman kita dari teori yang telah kita berikan. Berikutnya pada tataran referensi itu paling tidak 3 tahun lah, 3 tahun terakhir. Itu 5 tahun lah paling tua dicari untuk anunya. Sama dengan skala internasional. Kalau internasional itu ya minimal kita cek dulu di jurnal di Scopus. Nanti saya lihatkan nanti secara langsung saja supaya tidak menghayal-hayal. Ini model-modelnya nanti. Ini mungkin kalau dilihat-lihat gambar-gambarnya, inilah model untuk mencari jurnal di mana kita mau publikasi untuk skala Scopus. Ini yang lagi marak ini. Karena orang tidak bisa jadi guru besar atau profesor kalau tidak masuk ke Scopus minimal Q1, Q2. Itu saya lihat target yang diberikan oleh kementerian. Berikut kalau mahasiswa S3, yang penting Scopus lihat. Ya lebih bagus lagi kalau ada Q-nya. Q4 ataukah Q3. Seperti itu. Ini mendata ini untuk situs jurnal. Coba kita lihat misalkan jurnal-jurnal nasional untuk di website. Misalkan kita lihat di sini jurnal apa ya?
Ini jurnal nasional, tetapi ini sudah ke internasional sedikit ini. Dia jurnal nasional. Ini jurnal register ini ya. Ini jurnal register. Ini jurnal register, kita lihat coba indexingnya. Jadi kita indexing. Ini dia sudah masuk pada tataran Thomson ya. Jadi dia sudah di indexing oleh Web of Science Thomson Reuters. Ini ada, kita bisa lihat juga bagaimana cara, ada template-nya. Ini ada di sebelah kanan, ada template-nya. Misalnya template-nya kita lihat. Kalau kita sebelum kita mau masukkan jurnal, maka inilah template-nya yang kita akan gunakan untuk menyusun jurnal kita dari hasil kajian research ataukah kajian pustaka yang kita lakukan. Ini nih berdasarkan template ini. Ada penulisan daftar pustakanya seperti ini, referensinya menggunakan Mendeley ataukah Zotero ataukah EndNote dan seterusnya. Oke. Untuk jurnal internasional kita bisa lihat di sini kalau saya tidak salah ini. Oh iya, di sini. Ini jurnal internasional yang bereputasi. Sebentar kita tunggu. Ini, misalkan di Academic Research Publishing Group, karena Journal of Science, Journal of Social Sciences and Research, ini dia masuk pada tataran jurnal Q2. Ini Q2. Coba kita lihat indexingnya. Q3, ini Q3. Ini Q3. Ini jurnal Q3 untuk Journal of Social Sciences Research. Ini itu contoh untuk mengambil pada tataran jurnal. Jadi misalkan kita mau melihat, itulah fungsinya tadi untuk saya bilang untuk artikel jurnal internasional. Kita lihat coba jurnal yang nasional tapi tidak terakreditasi. Coba kita lihat ini. Ini salah satunya di jurnal Syllabus Education Review dari yang diterbitkan dari LL Dikti 9. Ini dia jurnal nasional tapi belum diakreditasi. Memang baru saya lihat baru tahun lalu karena dia butuh proses biasanya sampai 2-3 tahun itu baru diakreditasi. Sama dengan akreditasi prodi biasanya. Jadi dia butuh dulu proses baru ada tim untuk diakreditasi. Ini contohnya. Ini kalau kita ada modelnya. Ini misalkan yang baru-baru terbit, ini yang tahun lalu bulan Oktober yang terbit. Kita coba lihat ini PDF Improving Student English Learning Outcome through PQ4R Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review Learning Model at the A grade of SMP Tunas Bangsa Makassar. Coba kita lihat ini. Ini contoh jurnal yang nasional tetapi tidak terakreditasi. Coba kita lihat. Open. Oke, inilah contoh jurnalnya. Ini dari Universitas Mega Rizky penulisnya. Oke. Ini contohnya. Ini contohnya ya, mungkin kalau kemarin kenapa lain Pak modelnya kemarin manuskrip yang diberikan, contoh manuskrip yang diberikan dosen pertama, mungkin ada model-model manuskrip yang yang telah dipilihkan dengan khusus. Yang pada hakikatnya bahwa dengan adanya publikasi secara online ini bisa mengurangi tingkat plagiarisme. Jadi tingkat plagiarisme ataukah menjiplak milik orang
secara mentah-mentah untuk kemudian kita publikasi. Beda waktunya masih belum online. Kalau online sekarang kan memang terdeteksi. Jadi kapan kita copy paste atau punya orang langsung kita kirim untuk dipublikasi itu langsung kamar pertama itu langsung dicek plagiarism berapa persen. Kalau misalkan dia full lebih tergantung dari kebijakan masing-masing jurnal. Ada jurnal yang dia pakai 10%, ada 20%, ada 30%, tergantung. Kemudian kalau memang kita lebih, kita ditolak, langsung ditolak untuk diubah kembali. Nah, ini contohnya yang kita sudah lihat. Nah, ini contoh untuk jurnal nasional yang tidak terakreditasi. Ini contoh jurnal PTK saya lihat ini. Seperti itu. Untuk jurnal yang jurnal Scopus, masa kemarin saya sudah kirimkan, ada jurnal ini Scopus sangat sederhana. Ini yang diterbitkan dari Procedia Social and Behavior Science. Jadi untuk ilmu sosial. Ini untuk artikel Scopus ini yang diterbitkan oleh Elsevier yang judulnya Why Should Literature Be Used in Language Classroom? Ini dia hanya kajian pustaka. Ini. Nah, ini. Dan model manuskripnya ya seperti ini. Kita hanya ikuti seperti ini. Tidak ada conclusion, tidak ada apa. Dia model kajian saja. Kajian pustaka. Dan langsung referensinya dia modelkan seperti ini. Jadi ada gaya selingkuh masing-masing. Ini gaya, ini tidak salah ada 20-an ini. 20 lebih ini daftar pustakanya. Seperti itu, ini hanya berapa lembar? 5 lembar saja. Judulnya Why Should Literature Be Used in Language Classroom? Seperti itu. Itulah sedikit gambaran tentang kenapa mesti article writing dan publication. Bagaimana contoh-contohnya publikasi artikel dalam konteks nasional yang tidak terakreditasi, yang terakreditasi dalam jurnal internasional, bereputasi dan tidak bereputasi. Mungkin seperti itu sederhana. Sebelum nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita akan kaji lebih dalam lagi hingga masuk ke teknis. Kalau saya lihat di sini materi saya sudah kirimkan di first meeting. Ada contoh publikasi, ada contoh saya publikasi saya yang sederhana sekali untuk jurnal internasional, tapi ini tidak berwitasi, namun dia skala internasional. Seperti ini kemarin International Journal of Literature and Art. Ini judulnya kemarin Analysis of English Student Learning Style in Bilingual Class. Nah, ini terbitan tahun 2000, asal ini 2015, ini 2015. Ini terbitan 2015. Berikutnya ada jurnal yang Scopus kemarin dari The Asian EFL Journal Professional Teaching Article untuk 2016. Ini halaman 73. Ini Speaking Ability and Psychological Barriers. Untuk jurnal Thomson ini saya publikasi di International Journal of English Linguistics. Saya kaji an analysis of student perception of bilingual based material in English for education and technology in Indonesia. Ini kemarin saya publikasi dengan 4 orang, saya, Profesor Baso Jabu, Profesor Haryanto, dan Dr. Yan Cheng yang dari Northern Illinois University. Ini seperti ini biasanya. Berikutnya untuk jurnal dari, kalau saya tidak salah dari Ukraina ini. Ini dari Ukraina. Research in Pedagogy. Ini dari, kalau saya tidak salah dari Ukraina ini. Ini Classroom Talk in Bilingual Class Interaction. Seperti ini. Ini contoh untuk
jurnal-jurnal nasional yang terakreditasi, tidak terakreditasi, jurnal internasional yang berprestasi dan tidak berprestasi. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mungkin yang mau ditanyakan? Silakan. Unik-uniknya apa dan sebagainya. Ada yang mau ditanyakan? Hardian Japri? Tidak ada Sir. Ada yang lain mau ditanyakan? Belum Sir, dikasih nanti tugas. Jadi saya jelaskan bahwa nanti akan ada tugas akhir juga. Tugas akhir sebagai terapan. Jadi tidak ada presentasi kelompok seperti kemarin-kemarin mungkin. Jadi nanti kita rutin, nanti saya coba carikan saya sarankan saja untuk susun artikel yang kajian pustaka, atau ada mungkin skripsi kakak-kakaknya mungkin yang belum pernah terpublikasi. Nanti saya kasih arahan, kita publikasi ke sini, diikuti manuskripnya dan kita kirim. Jadi kemarin kalau tugas ujian midnya Pak Andi Sarpot itu apa? Dosen pertama. Apa kemarin ujiannya? Ya? Jelek jaringan Sir. Jadi apa tugasnya kemarin Pak Dr. Andi Sarpoto? Oke, ada yang mau ditanyakan, Dek? Jadi itu tadi sedikit gambaran secara umum untuk pertemuan kita. Jadi itu gambaran pertama bahwa kenapa mesti ada mata kuliah article writing and publication. Apa sih sebenarnya itu article writing dan bagaimana apa itu publication. Jadi itulah tadi kita ada gambaran bahwa pada hakikatnya bahwa tataran kita itu adalah target kita ke depannya adalah publikasi dari hasil riset kita dan atau kajian pustaka kita. Itu yang menjadi target kita, sehingga ada proses pendampingan pada mata kuliah article writing and publication di semester 6. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Dek? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Putus-putus suara Sir, jelek jaringan. Bagaimana yang lain? Tidak ada Sir. Bagus. Iya, Kak Tante. Bagus jaringan. Bagus jaringan yang lain. Putus-putus. Putus-putus suara Sir. Oke, jadi terakhir saya coba jelaskan dulu anunya, Dik. Jelaskan dulu target kita kembali supaya tidak keluar arah.
Saya sebenarnya juga ada jadi setiap hari, jadi mungkin kalau hari ini berapa dosennya Dek masuk? Hah? Anto. Sama Mbak Nadira sama Pan. Mbak Nadira. Tapi masuk tadi? Pan bisa ada foto juga, Sir. Masuk tadi, masuk. Pasien kasih tugas saja. Oh, begitu? Oh. Jadi baru buat susu. Karena saya juga. Oke. Coba kita lihat ini di layarnya. Di pertemuan nanti ke depannya nanti insya Allah kita akan masuk pada tips-tips. Jadi bagaimana caranya itu kita menerbitkan nanti artikel. Ada tipsnya. Ada tips untuk menerbitkan artikel pada jurnal nasional dan internasional. Jadi intinya di sini ada 6 pokok bahasan nanti Dek. Pokok bahasan pertama itu bagaimana kita menulis artikel. Nah, jadi kita sudah mulai nanti minggu depan kita coba menulis artikel. Jadi nanti ada penguatan materi, mungkin ada tugas kecil-kecil nanti untuk dibawa nanti pada saat perkuliahan ke depannya. Berikutnya bagaimana review pra artikel. Nah, jadi kalau ada nanti reviewnya kita saling mereview. Misalkan kalau ada yang sudah jadi nanti kita coba nanti kirim ke apakah misalkan ke saya atau ke Pandi Sarapoto atau ke siapa yang telah memiliki publikasi internasional untuk kemudian direview. Setelah itu nanti kita cari jurnal di mana yang kira-kira cocok. Ingat tugasnya nanti ini kita kelompok ya. Jadi satu artikel itu untuk 2 orang. Silakan untuk kelompoknya dicari sendiri saja. Ketua kelasnya saja bagi sendiri. Yang jelasnya satu kelompok satu artikel nanti satu tugas. Ya, karena tugas akhir kita nanti tugas besarnya itu ada publikasi artikel untuk masing-masing kelompok, satu kelompok 2 orang. Jadi maksudnya satu judul itu ya, satu judul. Berikutnya bagaimana kita mencari jurnal. Nanti kita cari jurnal yang sederhana saja, yang cepat untuk publish. Berikutnya kita mempersiapkan naskah, baru mengirim naskah dan kita tunggulah apakah diterima atau tidak. Itu nanti minggu depan ya, tapi materinya saya sudah kirim itu di sistemnya. Untuk minggu depan itu insya Allah coba dilihat layarnya deh ya. Dilihat ya. Oke. Saya ulangi, ada tadi ini baru-baru saya punya publikasi terbit lagi. Ada saya kirim 4, nyata diterima 4 ini. Ini yang baru-baru ini dari ini dipublikasi dari indexing internasional dari Copernicus. Ini coba saya klik ini ya. Ini email saya baru-baru sekali masuk. Ini contohnya. Coba kita lihat apakah memang sudah betul terbit atau tidak. Karena saya lihat ini sudah dia bilang di sini the editing of submission is complete. We are sending it to production. Oke, berarti itu sudah masuk. Kita coba lihat. Apakah ini memang sudah terbit atau tidak? Jadi begini prosesnya. Mulai dari proses submission. Setelah nanti submission kita masukkan, di-review. Setelah di-review nanti kita perbaiki, kita nanti baru masuk ke copy editing, baru masuk di siap untuk dipublikasi. Begitu proses dari dari proses jurnal yang kita akan kirim. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ini loading ini. Ada mau ditanyakan, Dek? Tesnya minggu depan insya Allah. Apa jadwal yang tadi nih ya ini? Kita hari ini di jam ini.
Target untuk meeting kedua hari Senin dengan jam yang sama. Senin nanti tanggal 4 ya. Oke. Dilihat layarnya. Jadi hari Senin tanggal 4 insya Allah minggu depan kita akan masuk lagi di sini untuk materi itu. Materi penguatannya di situ bagaimana menulis artikel dan seterusnya. Untuk tanggal 3, untuk pertemuan ketiga kita akan masuk hari Jumat minggu depan tanggal 8. Terus saya coba rapatkan supaya panas-panas anunya tidak dilupa. Jadi karena biasa kalau agak lama-lama 1 minggu 1 kali dilupa lagi apa. Jadi saya coba rapatkan supaya intens kita diskusi dan intens kita kerja bersama-sama tugasnya. Oke deh ya. Jadi saya ulangi, pertemuan depan itu insya Allah hari Senin kedua untuk materi bagaimana menulis jurnal internasional, berikut bagaimana memilih jurnal, sampai bagaimana tahap pada publikasinya. Berikutnya pada tanggal pertemuan ketiga nanti hari Jumat. Untuk materinya itu penjelasan akan mindset ya. Jadi nanti kita di situ akan jelaskan mindset dan strategi memilih jurnal yang Scopus. Kita coba-coba masuk di situ. Berikutnya kita belajar buat judul. Jadi nanti kita belajar buat judul. Jadi judul sederhana, dari penelitian sederhana kita jadikan menjadi dan kita belajar buat abstrak. Jadi itu saja dua. Nanti pertemuan ketiga kita belajar buat judul, baru kita belajar buat abstrak. Untuk pertemuan ketiga kita langsung praktikum. Jadi nanti ada tugas nanti ada tugas kecil-kecil untuk nanti dibawa kita diskusikan untuk pertemuan hari Senin depan insyaallah. Oke, sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan, Dek? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada bisa. Oke, tidak ada. Tidak ada bisa. Kalau bentukan kelompok ini nanti Sir, itu nanti setelah semua materi selesai dijelaskan. Oh tidak. Kalau bisa sudah ada di minggu pertemuan depan. Jadi silakan ketua tingkatnya bagi sendiri. Nanti silakan ditulis di kertas saja atau diketik, baru kirim ke WA-nya saja supaya baru nanti kita siapkan siapkan masing-masing judul untuk dikaji. Cukup kalau saya kajian pustaka saja. Jadi karena agak susah saya lihat kalau kita mau ambil data untuk riset sekarang karena apalagi pandemi, kita baru mau buat ininya lebih langsung kajian pustaka saja. Yang penting kita kuat membaca, cara kuat referensi kita, landasan teori kita kuat dan banyak. Ya saya rasakan kemarin saya sudah lihat bagaimana caranya mencari jurnal internasional yang bereputasi gratis, juga mencari buku gratis di internet. Nah, itu dengan modal itu tinggal kita kumpulkan nanti kajian-kajian kita untuk kita rangkumkan dan kita publikasi.